Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 8, yaitu dengan materi tentang teori permainan atau game teori, akan melanjutkan sisa presentasi yang sudah dilakukan pada pekan sebelumnya. Baik, pada pekan sebelumnya sudah membahas dari konsep teori game, lalu ada contoh prototipe penyelesaiannya itu masalah kampanye atau politisi, dan sudah ada dijelaskan strategi dominasi, lalu strategi maksimin dan titik pelana yang kalau nilai minimax dan maksiminnya itu sama maka itu titik pelana. Lalu variasi ketiga yaitu permainan tanpa titik pelana yang nantinya akan menggunakan strategi campuran, di mana strategi campuran nanti akan menggunakan penyelesaian dengan cara metode grafik. Itu juga udah jelasin pekan lalu. Baik, sekarang sedikit melanjutkan eh, penyelesaian lain atau metode lain menyelesaikan teori game ini, yaitu dengan cara pemrograman linear. Sedikit pengantar, yaitu transformasi ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak. Jadi lebih banyak eh, stepnya atau langkahnya lebih banyak daripada tema minimax sebelumnya yang ada di strategi campuran dengan grafik. Dan ya pertama-tama pertimbangkan bagaimana menemukan strategi campuran untuk yang optimal untuk pemain satu. Jadi sesuai ini payoff untuk pemain satu adalah sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai M dan sigma J sama dengan 1 sampai N untuk PIJ, XI, YJ ini, dan strategi X1, X2 sampai XM akan optimal jika ini ya nilainya itu lebih dari atau sama dengan V atau nilai permainannya ya V itu sendiri untuk semua strategi yang berlawanan Y1, Y2 sampai YN. Dengan demikian, pertidaksamaan ini harus berlaku misalnya untuk setiap strategi murni pemain 2, yaitu setiap strategi Y1, Y2 sampai YN, di mana salah satu YJ bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Jadi, nilai YI, maaf, nilai XI dan YJ itu perlu diingat ada nilai peluang ya, jadi totalnya adalah 1. Maka kalau salah satunya udah bernilai 1, maka yang lainnya akan bernilai 0. Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam peridasamaan tersebut sehingga menghasilkan ini PIJ XI akan lebih dari sama dengan V untuk J sama dengan 1, 2 sampai N. Sehingga peridasamaan tersebut mengimplikasikan himpunan N peridasamaan ini. Selanjutnya himpunan N peridasamaan ini mengimplikasikan peridasamaan asli. Nah, ini ditulis ulang sebagai berikut. Dan ingat ya, karena tadi nilai peluang total keseluruhannya adalah 1. Nah, karena implikasinya berlaku untuk kedua arah, maka dapat disimpulkan bahwa menerapkan himpunan N peridasamaan linear ini sama dengan mengharuskan peridasamaan asli berlaku untuk semua strategi. Nah, permasalahan berikutnya adalah merupakan kendala pemrograman linear. Maaf. Namun N peridasamaan ini merupakan kendala pemrograman linear yang sah seperti halnya kendala tambahan. Ya ini fungsi kendala tambahannya itu dari fungsi peluangnya sendiri yang totalnya itu harus 1. 1 sampai XM itu bernilai 1 untuk XI lebih dari sama dengan 0. Nah, diperlukan untuk memastikan bahwa XI adalah probabilitas. Oleh karena itu, setiap solusi yang memenuhi seluruh rangkaian kendala pemrograman linear ini adalah strategi campuran optimal yang diinginkan. Nah, akibatnya masalah menemukan strategi campuran yang optimal telah direduksi menjadi menemukan solusi yang layak untuk masalah pemrograman linear. Nah, yang dapat dijelaskan dalam bab 4 yaitu tentang metode simplex di bab 4. Nah, kendala berikutnya yang ditemukan adalah satu, V tidak diketahui, dan dua, masalah pemrograman linear tidak memiliki fungsi tujuan. Jadi, susunan rumus dari tadi itu hanya untuk fungsi kendala, belum mengetahui fungsi tujuannya seperti apa. Tapi kesulitan ini dapat diatasi yaitu dengan satu langkah dengan menggantikan konstanta V yang tidak diketahui dengan variabel X M plus 1 dan kemudian memaksimalkan X M plus 1 sehingga secara otomatis X M plus 1 ini akan sama dengan V. Itu menurut definisi pada solusi optimal untuk masalah program linear.
Nah, sebagai rangkuman, maka ini ya, maksimalkan example satu dengan syarat sebagai berikut. Ini fungsi kendalanya, jadi ditambahkan xm plus satu untuk tiap fungsi kendala, lalu tambahkan juga fungsi kendala x1, x2, sampai xm itu sama dengan satu. Perhatikan bahwa xm plus satu tidak dibatasi untuk menjadi non-negatif, di mana metode simplex dapat diterapkan hanya setelah semua variabel memiliki batasan non-negatif. Lalu, nah, tadi untuk pemain satu, iya, yang simbolnya itu menggunakan XI ya. Nah, selanjutnya untuk pemain dua, ini dapat juga kita cari strategi campuran optimalnya dengan menulis ulang tabel payoff sebagai payoff untuk dirinya sendiri. Jadi kebalikannya nanti berarti di tabel itu kalau di pemain satu angkanya positif, berarti kebalikannya untuk pemain dua adalah negatif dan sebaliknya. Dan dengan step atau langkah-langkah yang dijelaskan untuk pemain satu juga. Nah, akan tetapi akan lebih baik jika formulasinya itu dibuat table payoff yang asli dengan melanjutkan dengan cara yang benar-benar analog. Jadi lebih baik menggunakan table payoff pemain satu. Nah, tetapi ini pemain dua ini jadi solusi apa? Solusinya itu adalah permasalahan dual. Jadi meminimalkan YN plus satu dengan syarat sebagai berikut. Nah, ini jadi kurang dari sama dengan nol. Ditambahkan juga variabel tambahan YN plus satu dan juga fungsi Y1 tambah Y2 sampai YN itu sama dengan satu sebagai jumlah peluang. Nah, penerapannya pada variasi 3 dari masalah kampanye politik, ya pada soal sebelumnya. Untuk mengilustrasikan pendekatan program linear ini, perhatikan kembali variasi 3 dari masalah kampanye politik. Nah, sesuai rumusnya berarti nanti akan didapatkan fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan X3 dengan kendalanya itu ada 5x2 min X3 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 tambah 4x2 min X3 lebih dari sama dengan 0 dan sebagai berikut ya. Ini juga X1 tambah X2 sama dengan 1 sebagai peluang total peluangnya. Dan X1, X2, dan X3 pun juga lebih dari sama dengan 0. Nah, lalu kita menerapkan metode simplex. Nah, untuk perhitungan metode simplexnya itu ada di sini. Nah, ini lebih detailnya ada di sini. Jadi tadi kan ini masalah bagian primal atau untuk pemain satu. Dengan fungsi tujuan itu memaksimalkan X3. Fungsi kendalanya adalah sebagai berikut dengan X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Dengan menggunakan metode simplex dua fase, nah karena ini lebih dari sama dengan 0 dan sama dengannya, jadi menggunakan metode dua fase, yaitu ciri khasnya dengan menambahkan variabel surplus, variabel S, dan artifisial atau A. Dan max dan setelah diubah menjadi bentuk baku akan menjadi seperti ini. Tujuannya itu adalah memaksimalkan Z sama dengan min A1, min A2, min A3, min A4 dengan kendala sebagai berikut yang lebih dari sama dengan ditambahkan variabel min surplus plus artifisial yang sama dengan saja ditambahkan variabel artifisial saja lalu tandanya diubah menjadi sama dengan semua. Dan semuanya itu non negatif atau lebih dari sama dengan nol. Lalu ini fase satu. Ini seperti menampilkan matriks ya, namun dalam bentuk tabel dan tinggal disusun aja berarti sesuai persamaan atau fungsinya. D ini basisnya ada 1, 2, 3, 4, lalu ada CB atau di fungsi tujuannya itu tadi kan nilainya min satu semua ya, di maksimum Z itu min satu semua. Lalu di eh, XB ini adalah 0, 0, 0, 1. Ini kan karena A4-nya 1. Dan lalu ini bisa diisi sesuai dengan koefisiennya sebagai berikut. Dan min minimum rasionya itu, oh ya, berarti begini dulu. Nanti disusun ada ZJ-nya, terus ZJ min CJ sebagai berikut. Nah, negatif minimum. Jadi kalau permasalahannya maksimalkan, ini dicarinya negatif minimum, ZJ min CJ. Dan diperoleh sama minimumnya itu ada di kolom X2, yaitu di min 7.
Ya, min 7 maka X2 menjadi entering variable atau variabel yang akan masuk ke basis. Dan eh, rasio minimumnya itu adalah nol. Nah, rasio minimum ini didapatkan setelah kita mendapatkan kolom yang menjadi entering variable. Jadi di sini kan minimum rasionya itu adalah si XB dibagi dengan eh, si kolomnya. Itu ada kolomnya X2. Ini kan 0 per 5 sama dengan 0, 0 per 4 sama dengan 0, lalu ini nggak ada ya. 0 per min 3 harusnya 0 juga ini. Dan satu per satu sama dengan satu. Ini berarti ini ada salah ini atau 0 juga. Tapi nggak pengaruh banget. Nah, lanjut. Karena rasio minimumnya adalah 0, kita pilih salah satu baris. Pilih baris A1, 0. Ya, maka akan menjadi leaving variable atau variabel yang dibuang. Nanti variabel X2 sebagai entering variable masuk ke basis. Basis yang A1 itu akan dibuang. Dan untuk tabel selanjutnya berarti sebagai berikut ya. Ini ada satu aksen. Yang aksen berarti untuk input di tabel berikutnya. Ini kita dioperasikan terhadap sel-sel atau kolom yang ada pada pada tabel sebelumnya. Seperti ini patokannya berarti kan karena pivotnya adalah 5. Ini yang dikuningin. Berarti R1 aksen sama dengan 1/5. Jadi kita buat si pivot ini menjadi satu. eh, Dan patokannya untuk R2 aksen, R3 aksen, R4 aksen itu membuat si barisnya itu, sebarisnya itu menjadi 0, ya 0 semua. Makanya di sini jadi R2 min 4, R1 aksen. Karena di R2 atau R itu maksudnya baris ya, baris kedua. Baris kedua itu kan di sini A2-nya 4 ya. Maka harus dikurangkan dengan 4 kalinya R1 aksen yang sudah dihitung jadi 1 ya. Agar menjadi 0. Dan sebagai berikut, nah ini juga berulang ya prosesnya. Ini proses ini diulangi terus sampai si variabel artifisialnya ini hilang semua. Jadi nanti di basis pun udah nggak ada variabel artifisial, sisa variabel X-nya itu dengan proses tahapan yang sama juga dengan pada tabel sebelumnya. Ini karena tabel awal belum ditulis iterasi keberapa, jadi iterasi 0. Dan ini masuk ke iterasi 1 dengan cara yang sama perhitungannya. Nanti memilih negatif minimum Z min CJ, lalu pilih rasio minimum juga. Nah, nanti elemen pivotnya berarti kan perpotongan antara baris dan kolomnya. Lanjut juga nanti untuk baris berikutnya atau tabel berikutnya dihitung dengan konsep matriks ya. Membuat si pivotnya itu atau di baris pivotnya itu menjadi pivotnya itu jadi satu, barisnya itu jadi nol, sisa atas bawahnya. Lalu sisanya patokannya itu seperti mengerjakan OBE. Nanti lanjut dapat lagi iterasi kedua dengan cara yang sama juga. Ini karena masih ada artificial 2 sama A4 ya, jadi masih lanjut dengan cara yang sama. Lalu eh, karena di sini juga pada iterasi ketiga masih ada variabel artifisial A4, maka masih lanjut. Nah, terakhir di iterasi keempat ternyata artifisial sudah hilang semua dan ZJ min CJ sudah lebih dari sama dengan nol. Maka diperoleh solusi sementaranya itu kita melihat di ini di kolom CJ-nya yang XB ini. Maaf, kolom XB. Ini ada X2 dapat 4/11, X1 7/11, X3-nya 2/11. Yang S1 itu nggak perlu karena ini variabel pembantuan saja. Jadi diabaikan aja. Fokusnya ke variabel yang X. Dengan maksimum Z-nya sementara itu sama dengan nol. Nah, di fase kedua, ini fase 1 selesai pada begini. Lanjut ke fase 2. Kita mengabaikan variabel atau fungsi tujuan seperti semula. Itu maksimum Z-nya ini, tadi kan semula aslinya begini ya. Semuanya bernilai nol kecuali si X3. Kita masukkan ke tabelnya. Di sini kebetulan si ZC min CJ udah non negatif atau lebih dari sama dengan nol, udah nggak ada yang negatif. Tapi kalau misalnya masih ada yang negatif itu masih lanjut. Karena di sini udah non negatif, maka sebenarnya solusi tadi udah solusi optimal.
Jadi diperoleh X1, ini kurang bintang. X1 bintang sama dengan 7/11, X2 bintang 4/11, dan X3 bintang 2/11. Dan diperoleh maksimum Z-nya itu 2/11. Maka ini akan sesuai dengan perhitungan yang ada yang kami baca di buku, yaitu sesuai ya X1 bintang 7/11, X2 bintang 4/11, dan X3 bintang 2/11 sebagai solusi optimal untuk pemain satu. Nah, dan menurut kriteria minimax atau Puluhan, menggunakan, puluhan. Tadi ya Pak, simplexnya buat sendiri berarti ya. Untuk ngecek yang ini iya Pak, buat sendiri kan simplexnya. iya, iya Pak, ini buat sendiri. Oke, jadi udah sesuai ya dengan solusi yang di buku ya. Sudah Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Oke, baik. Baik. Nah, solusi yang didapatkan tadi X1 bintang, X2 bintang, dan X3 bintang juga sesuai dengan solusi yang didapatkan pada metode grafis sebelumnya, yaitu X1 X2 sama dengan 7/11, 4/11. Dengan nilai permainan tersebut adalah X3 bintang, itu sama dengan 2/11. Jadi, baik menggunakan metode grafis dengan teorema minimax ataupun menggunakan program linear itu akan menghasilkan solusi yang sama. Nah, metode simulasi juga menghasilkan solusi optimal untuk dual. Nah, ini yang untuk dual berarti maksudnya untuk pemain dua. Dan ini nanti eh, diperoleh fungsi tujuannya adalah meminimalkan Y4 dengan syarat atau kendala bagi berikut. Dan Y1, Y2, Y3 itu, dan Y4 ini kurang. Y4 itu non negatif. Nah, ini juga kami sudah menghitung terlampir untuk permasalahan dualnya itu sendiri. Ini untuk masalah bagian dual dengan fungsi tujuan minimum Z sama dengan Y4, meminimumkan Z Y4, dan fungsi kendala sebagai berikut dengan Y1 Y4 lebih dari sama dengan nol. Sama menggunakan metode simpleks dua fase karena di sini ada sama dengan. Jadi harus menggunakan dua fase, yaitu menambahkan variabel artifisial, bukan surplus saja. Dan Lima lebih. fungsi bakunya fungsi bakunya karena ini minimum sama, jadi minimum Z sama dengan A1. A1 itu maksudnya artifisial ya. Dengan kendala, nah yang untuk kurang, yang tandanya kurang dari sama dengan hanya ditambahkan surplus, tetapi yang sama dengan hanya ditambahkan artifisial. Dan semuanya itu lebih dari sama dengan nol untuk masing-masing variabel. Sama dengan untuk tabelnya atau operasi OBE-nya sama persis dengan masalah primal. Jadi kita menyusun juga pada tiap kolom dan barisnya sebagai berikut, dan nanti dicari. Nah, bedanya di sini. Kalau di masalah meminimumkan itu yang dicari adalah positif maksimum atau positif terbesar dari baris ZJ min CJ. Itu adalah satu kalau di sini. Ini ada banyak, cuman pilih salah satu aja. Misalkan kita pilih Y1, kolom Y1, maka Y1 menjadi entering variabel, variabel yang nanti akan masuk, dan rasio minimumnya, untuk rasio masih dicari yang minimum, yaitu nol ada di baris ke S2. Maka S2 akan dibuang variabelnya, digantikan dengan variabel Y1. Elemen pivotnya atau perpotongannya adalah 5. Maka di sini kita buat si baris kedua atau R2 aksen nanti yang baru, baris kedua yang baru itu dibagi 5 agar menjadi satu. Lalu sisanya dibuat nol. Nah, R1 aksen akan sama dengan R1 karena sudah nol. R3 aksen sama dengan R3 min R2 aksen. Itu karena nilainya sebelumnya satu. Dan diperoleh, ini juga diperlakukan untuk semua elemen di barisnya. Dan diperoleh tabel iterasi satu sebagai berikut, sesuai dengan operasi baris elementernya. Nah, masih sama, kita masih mencari positif terbesar dari baris ZJ min CJ, itu adalah 8/5, ada di kolom Y3 yang akan menjadi entering variabel menggantikan rasio minimum yang ada di baris S1. Jadi S1 digantikan dengan Y3 dengan perpotongan atau pivotnya sama dengan 2. Sama juga OBE-nya konsepnya dibuat jadi satu, R1 double accent.
Dan proses ini akan terus berlanjut sampai variabel artifisial di mana di sini hanya ada A1 itu hilang di bagian basis. Kalau belum hilang di basis berarti iterasi masih berlanjut untuk fase satu. Untuk selanjutnya dapat positif maksimumnya adalah 9/5 itu di kolom Y2 akan menggantikan variabel Y1 di mana ada rasio minimum itu 0 dan perpotongan atau pivotnya 1/5. Lalu dibuat juga perpotongannya agar menjadi satu. Ini notasi R2 pangkat ketiga maksudnya baris baru yang ketiga gitu ya. Baris R2 yang baru untuk urutan ketiga setelah 3 tahap. Dan sama ini konsepnya OBE dibuat satu identitas lalu eh, sisanya di kolom itu nol dan baris lainnya mengikuti. Nah, di sini masih belum hilang variabel basis A1, maka masih lanjut iterasinya. Positif maksimumnya dapat 11/2, yaitu ada di kolom Y4, dan ini menggantikan variabel A1 di, ya karena rasio minimumnya ada di baris A1, yaitu 2/11. Dapat elemen pivot atau perpotongannya ini yang dikuningin 11/2. Lanjut lagi OBE-nya. Nah, di iterasi keempat ternyata semua nilai ZJ min CJ sudah kurang dari sama dengan nol. Sudah tidak ada nilai positif. Jadi kalau tadi yang masalah memaksimalkan itu adalah sampai ZJ min CJ-nya itu udah nggak ada yang negatif. Kebalikannya untuk masalah meminimumkan, kita berhenti sampai ZJ min CJ itu sudah tidak ada yang positif. Dan eh, saya belum belum begitu paham juga, tapi di sini kebetulan mungkin ya artificial juga seiringan itu juga hilang juga di sini. Kebetulan sudah hilang juga si A1 tadi. Sudah digantikan oleh Y4. Maka diperoleh solusi sementara untuk di fase satu ini adalah Y1 sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 5/11, Y3 6/11, Y4 2/11 dengan sementaranya itu minimum Z-nya sama dengan 0. Dan di fase kedua, karena kita lanjut dengan metode simpleks biasa, karena artificial sudah hilang, dikembalikan lagi fungsi tujuannya seperti semula, semuanya 0 kecuali koefisien Y4 yaitu 1, maka dimasukkan ke dalam tabel simplexnya. Nah, ini juga sama keadaannya seperti masalah primal, jadi kebetulan sudah Jamin CJ-nya sudah kurang dari sama dengan 0 semua, sudah bernilai non positif. Maka diperoleh solusi optimal. Jadi solusi yang sementara itu sebenarnya sudah solusi optimalnya. Y1 bintang sama dengan 0, Y2 bintang sama dengan 5/11, Y3 bintang 6/11, Y4 bintang 2/11, dan minimum Z-nya diperoleh itu 2/11. Dan ini sesuai dengan hasil yang ada di buku juga, yaitu Y1 bintang 0, Y2 bintangnya sama dengan 5/11, Y3 bintang 6/11, Y4 bintang 2/11. Ya, ini untuk solusi dual. Dengan demikian, strategi campuran yang optimal untuk pemain dua adalah eh, hanya Y1, Y2, Y3 ya, karena tadi Y4 itu ditambahkan untuk membantu penyelesaian program linear. Itu ada 0, 5/11, dan 6/11. Dan nilai permainan ini, nah ini sama. Jadi nilainya dapat nilai optimalnya atau V-nya itu juga sama, itu 2/11 atau Y4 bintang. Jadi tadi mau X3 bintang ataupun Y4 bintang itu akan bernilai sama, itu 2/11. Nah, karena kita telah menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain dua dan tidak perlu menyelesaikan model kedua, nah secara umum kita selalu dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model. Jadi, dengan menggunakan table payoff milik pemain satu saja sudah cukup juga untuk menyelesaikan penyelesaian untuk solusi optimal pemain dua, yaitu dengan dibuat eh, apa persamaan dualnya. Jadi yang tadinya untuk pemain satu itu primal, maka kalau kita masih menggunakan table payoff pemain satu untuk mencari nilai optimal pemain dua, itu dibuat dualnya saja dari si fungsi pemain satu. Nah, ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, sebuah kendala non negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa V lebih dari dengan nol. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan berhenti dengan cepat dengan ya. Jadi iterasinya akan berhenti cepat. Nah, untuk menghindari resiko ini,
tambahkan konstanta positif misalnya 3 untuk semua entry tabel. Hal ini kemudian akan meningkat dengan 3 dari semua koefisien pada batasan kebersamaan dari kedua model. Lalu ya mungkin itu saja sisa materi dari kelompok 7 tentang teori game yang belum dipresentasikan pada pekan lalu. Berikut ada latihan soal berjumlah 2 nomor. Ya. Oke, untuk latihan soalnya itu kan udah ada jawabannya ya Ulan. Kelompok ini ya. Sudah Pak, sudah kami siapkan jawabannya. Udah. Oke, itu nanti di-share aja ya. Nggak apa-apa biar langsung dibaca untuk dipelajari. Ini karena materinya game teori ini kan juga masuk di ujian ya. Jadi Anda harus lihat juga prosedurnya ya untuk semuanya ini. Bagaimana menyelesaikannya. Kalau tadi kan penggunaan simplex itu ada di Proclean ya, yaitu tinggal direview saja ya. Tapi konsep dasar game teorinya itu yang penting untuk menjadi formula simplexnya itu ya. Tadi diperhatikan juga. Oke, cukup ya. Terima kasih untuk kelompok game teori yang sudah menyelesaikan bagian akhirnya. Selanjutnya silakan kelompok analisis keputusan. Baik Pak, izin share screen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video ini kami membahas teori keputusan 2, yaitu tentang decision analysis atau analisis keputusan. Next. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Kesha Putri Zali Komar dengan akhiran NIM 18. Kemudian ada rekan saya yaitu Cika Karna Ferdian dengan akhiran NIM 55 dan Nita Putri Lestari dengan akhiran NIM 70. Next. Perbedaan analisis keputusan dan permainan. Pengambil keputusan dan alam dapat dipandang sebagai dua hal yang sama, yaitu pemain atau pembuat keputusan, alternatif-alternatif, dan keadaan-keadaan yang mungkin terjadi kemudian dapat dipandang sebagai strategi-strategi yang tersedia untuk masing-masing pemain, di mana setiap kombinasi strategi menghasilkan sejumlah keuntungan bagi pemain satu atau pengambil keputusan. Dari sudut pandang ini, kerangka analisis keputusan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, pengambil keputusan perlu memilih salah satu alternatif keputusan. Yang kedua, alam kemudian akan memilih salah satu keadaan alamiah yang mungkin terjadi. Ketiga, setiap kombinasi alternatif keputusan dan keadaan alamiah akan menghasilkan hasil yang diberikan sebagai salah satu entry dalam tabel hasil. Keempat, tabel hasil ini harus digunakan Tabel hasil ini harus digunakan untuk mencari alternatif optimal bagi pengambil keputusan berdasarkan kriteria yang tepat. Next. Dalam teori permainan, kedua pemain diasumsikan rasional dan memilih strategi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Gambaran ini masih sesuai dengan pengambil keputusan. Sebaliknya, alam kini menjadi pemain pasif yang memilih strateginya atau keadaan alamiah secara acak. Perubahan tersebut berarti bahwa kriteria teori permainan tentang bagaimana memilih strategi atau alternatif yang optimal tidak akan menarik bagi banyak pengambil keputusan dalam konteks saat ini. Satu elemen tambahan perlu ditambahkan ke kerangka analisis keputusan. Pengambilan keputusan umumnya mempunyai beberapa informasi yang harus dipertimbangkan mengenai kemungkinan relatif dari keadaan alamiah yang mungkin terjadi. Informasi tersebut biasanya dapat diterjemahkan ke dalam distribusi probabilitas, di mana keadaan alamiah adalah variabel acak. Dalam hal ini, distribusi ini disebut sebagai distribusi prior. Distribusi prior seringkali bersifat subjektif, karena bergantung pada pengalaman atau intuisi seseorang. Probabilitas untuk masing-masing keadaan yang diberikan oleh distribusi prior disebut probabilitas prior. Next.
Seringkali sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan analisis keputusan itu membutuhkan keputusan secara langsung atau harus dilakukan sebuah tes atau eksperimen untuk mengurangi keraguan atas hasil yang akan terjadi. Misalnya mengadakan uji lapangan dengan membagikan sampel suatu produk baru kepada konsumen untuk melihat reaksi mereka sebelum memproduksinya dengan skala penuh dan mulai pemasaran. Pengujian tersebut merupakan contoh dari pengambilan keputusan dengan eksperimen. Analisis keputusan dibagi menjadi dua, yaitu mengambil keputusan dalam suatu kasus tanpa eksperimen dan dengan eksperimen. Next. Contoh prototype. Perusahaan Goverbrok memiliki tanah yang berpotensi mengandung minyak. Ahli geologi berkata bahwa kemungkinan tanah tersebut mengandung minyak adalah 1 dari 4. Karena hal ini, ada sebuah perusahaan minyak yang lain menawarkan untuk membeli tanah Goverbrok dengan harga $90.000. Dia memiliki dua opsi, menjual tanah seharga $90.000 atau mengebor minyak dengan biaya $100.000. Jika minyak ditemukan, kemungkinan hasil yang didapat oleh Goverbrok adalah sebesar $800.000 dan keuntungan bersihnya sebesar $700.000 setelah dipotong biaya pengeboran. Namun, Goverbrok akan rugi sebesar $100.000 jika tanah kering dan tidak ada minyak. Berikut adalah tabel prospective profits untuk perusahaan Goverbrok. Di sini terdapat dua alternatif keputusan, yaitu mengebor dan menjual tanah, di mana jika perusahaan Goverbrok mengebor tanah lalu tanah tersebut mengandung minyak, maka dia akan mendapat hasil atau keuntungan sebesar $700.000. Namun, jika tanah tidak mengandung minyak, maka perusahaan Goverbrok akan rugi sebesar $100.000. Jika perusahaan Goverbrok memilih untuk menjual tanah, maka baik tanah tersebut mengandung minyak ataupun tidak, perusahaan akan tetap untung sebesar $90.000. Dengan probabilitas tanah mengandung minyak yaitu 1 dari 4 kemungkinan, dan probabilitas tanah tidak mengandung minyak yaitu 3 dari 4 kemungkinan. Next. Pengambilan keputusan tanpa eksperimentasi. Dalam analisis keputusan, kita harus mengambil satu alternatif dari sekumpulan alternatif yang memungkinkan. Alternatif ini merupakan semua pilihan yang layak untuk menangani masalah yang sedang dipertimbangkan. Pemilihan alternatif ini harus dilakukan dalam kondisi ketidakpastian karena hasilnya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor acak di luar keinginan pembuat keputusan. Faktor-faktor ini menentukan situasi yang akan terjadi pada saat keputusan diimplementasikan. Setiap kemungkinan situasi ini disebut sebagai keadaan alam atau state of nature. Dari tabel 16.1 tadi, perusahaan Goverbrok mempunyai dua kemungkinan alternatif keputusan yang sedang dalam pertimbangan, yaitu mengebor atau menjual tanah. Dengan keadaan alam tanah tersebut mengandung minyak atau tidak mengandung minyak. Karena ahli geologi mengatakan bahwa kemungkinan tanah mengandung minyak adalah 1/4, yang mana kemungkinan tanah tidak mengandung minyak yaitu 3/4, kemungkinan sebelumnya dari kedua keadaan alam adalah 0,25 dan 0,75. Oleh karena itu, dengan payoff atau hasil dalam satuan $1.000 keuntungan, tabel payoff dapat diperoleh langsung dari tabel 16.1. Seperti yang ditampilkan dalam tabel 16.2, selanjutnya, kita akan menggunakan tabel payoff ini untuk menemukan alternatif keputusan yang optimal berdasarkan 3 kriteria yang akan dijelaskan. Next. The maximum payoff criterion. Kriteria hasil maksimin. Untuk setiap alternatif keputusan yang mungkin, cari nilai hasil atau payoff minimum dari semua kemungkinan keadaan alam. Selanjutnya, cari nilai minimum dari hasil minimum tersebut. Pilih alternatif yang memiliki nilai minimum tertinggi dari semua pilihan. Pada tabel 16.2 terdapat tabel hasil untuk formula analisis keputusan masalah pertama perusahaan Goverbrok. Tabel 16.2 ini sama halnya dengan 16.1 tadi, tetapi hanya saja tabel 16.2 dalam satu $1 keuntungan, dan untuk probabilitas priornya yaitu untuk keadaan alam bahwa tanah mengandung minyak sebesar 0,25 dan tanah tidak mengandung minyak sebesar 0,75.
Berikutnya ada tabel 16.3, yaitu aplikasi kriteria hasil maksimin untuk masalah pertama perusahaan Goverbrock. Di sini kita menentukan nilai maksiminnya. Untuk menentukannya, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai minimum tiap alternatif keputusannya. Untuk alternatif pertama, mengebor nilai minimumnya yaitu min 100. Sedangkan nilai minimum alternatif kedua menjual tanah yaitu 90. Nah, dari kedua minimum ini kita tentuin nih mana nilai maksimumnya. Nilai maksimum antara min 100 dan 90 yaitu 90. Maka 90-nya merupakan maximum value. Kriteria maksimin memilih alternatif dengan payoff minimum terbesar. Cocok untuk keputusan konservatif. Dalam contoh ini, karena menjual tanah memiliki payoff minimum 90, lebih besar dari min 100 untuk pengeboran, maka menjual tanah dipilih. Pendekatan ini diasumsikan menghadapi skenario terburuk, tetapi kurang relevan dalam bisnis karena alam bukan yang sengaja merugikan. Kriteria ini lebih berguna bagi pengambil keputusan yang sangat hati-hati dalam situasi risiko tinggi tanpa informasi probabilitas yang jelas. Next. The maximum likelihood criterion. Identifikasi keadaan alam yang mungkin terjadi yang memiliki probabilitas paling besar. Untuk keadaan alam ini, cari alternatif keputusan dengan hasil maksimum, kemudian pilih alternatif tersebut. Pada tabel 16.4, kita bisa tentukan probabilitas superior yang paling besar yang mana. Kita dapatkan yaitu 0,75. Sedangkan untuk nilai minimum tiap alternatifnya yaitu min 100 dan 90. Maka nilai maksimumnya yaitu 90. Kriteria ini menyatakan bahwa keadaan alam yang paling penting adalah yang paling mungkin terjadi, sehingga yang dipilih adalah yang terbaik untuk keadaan alam yang dianggap paling penting. Berdasarkan keputusan pada asumsi bahwa keadaan alam ini akan terjadi cenderung memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dibandingkan dengan mengasumsikan keadaan alam lainnya. Next. Bias Decision Rule. Gunakan estimasi terbaik yang tersedia dari probabilitas masing-masing keadaan alam saat ini menggunakan probabilitas prior. Lalu, hitung nilai harapannya atau expected value dari hasil atau payoff untuk setiap alternatif keputusan yang mungkin. Pilih alternatif keputusan dan nilai harapan tertinggi. Untuk contoh prototype, hasil yang diharapkan ini dihitung langsung dari tabel 16.2 sebagai berikut. Yang pertama itu ada E payoff drill atau E hasil pengeboran sama dengan 0,25 dikali 700 ditambah 0,75 dikali min 100 sama dengan 100. Sedangkan E payoff sell atau E hasil penjualan sama dengan 0,25 dikali 90 ditambah 0,75 dikali 90 sama dengan 90. Karena 100 lebih besar dari 90, alternatif yang dipilih adalah mengebor minyak. Keuntungan besar dari aturan keputusan bias adalah bahwa aturan ini menggabungkan semua informasi yang tersedia, termasuk semua payoff dan estimasi probabilitas terbaik dari masing-masing keadaan alam. Beberapa pihak berpendapat bahwa estimasi probabilitas ini sebagian besar bersifat subjektif dan terlalu lemah untuk dapat diandalkan. Tidak ada cara yang benar-benar akurat untuk memprediksi masa depan, termasuk keadaan alam di masa depan, bahkan dalam bentuk probabilitas. Argumen ini memiliki validitas tertentu, sehingga kewajaran dari estimasi probabilitas harus dievaluasi dalam setiap situasi secara individual. Next. Analisis sensitivitas dengan aturan keputusan bias. Analisis sensitivitas sering digunakan dalam riset operasi untuk mengukur dampak jika beberapa dalam model matematis ternyata tidak akurat. Dalam konteks ini, model matematisnya adalah tabel payoff yang terdapat dalam tabel 16.2 tadi. Dalam kasus ini, angka yang paling diragukan adalah prior probabilities, probabilitas awal dari keadaan alam.
Oleh karena itu, analisis sensitivitas akan difokuskan pada angka-angka ini. Namun, metode serupa juga dapat diterapkan pada nilai payoff dalam tabel. Jumlah dari kedua probabilitas prior harus sama dengan 1, sehingga jika salah satu probabilitas meningkat, probabilitas lainnya akan otomatis berkurang dengan jumlah yang sama dan sebaliknya. Manajemen Governbrook merasa bahwa peluang sebenarnya untuk menemukan minyak di lahan tersebut kemungkinan berada di antara 15% hingga 35%. Dengan kata lain, probabilitas prior yang sebenarnya untuk menemukan minyak berkisar antara 0,15 hingga 0,35. Sebagai akibatnya, probabilitas prior bahwa lahan tersebut kering atau tidak mengandung minyak akan berada dalam rentang 0,85 hingga 0,65. Next. Analisis sensitivitas bias decision rule. Misalkan P itu merupakan probabilitas awal tanah mengandung minyak. Perkiraan keuntungan dari pengeboran untuk setiap P. E P of drill atau E hasil pengeboran sama dengan 700 P dikurang 100 dikali 1 dikurang P itu sama dengan 800 P dikurang 100. Berikut merupakan gambar 16.1, yaitu grafik nilai harapan terhadap probabilitas error yang memperlihatkan titik perpotongan atau crossover antara dua alternatif keputusan, yaitu mengebor minyak atau menjual tanah. Jika kita substitusikan P ke dalam persamaan EP of drill, maka akan mendapat garis miring ini yang drill for oil. Untuk garis lurus, sell the land sama semua berada di 90. Karena berapapun probabilitasnya, hasil yang didapat jika menjual tanah yaitu 90. Kemudian ada titik crossover point yang menggambarkan nilai harapan payoff untuk kedua alternatif keputusan. Next. Analisis sensitivitas. Next, garis miring dalam gambar 16.1 ini menunjukkan grafik dari nilai harapan payoff terhadap P atau probabilitas prior menemukan minyak. Karena payoff dari menjual tanah selalu bernilai 90 untuk semua nilai P, maka garis datar dalam gambar 16.1 tadi menunjukkan payoff sell terhadap P. 4 titik dalam gambar 16.1 tadi menggambarkan nilai harapan payoff untuk kedua alternatif keputusan ketika P-nya sama dengan 0,15 atau P sama dengan 0,35. Saat P-nya sama dengan 0,15, keputusan yang optimal adalah menjual tanah. Karena nilai harapan payoff dari menjual tanahnya itu 90, jauh lebih besar dibandingkan dengan mengebor, yaitu sebesar 20. Tapi saat P-nya itu sama dengan 0,35, keputusan beralih ke mengebor. Karena nilai harapan payoff-nya untuk pengeboran itu sebesar 180. Jauh lebih besar dibandingkan dengan menjual, yaitu sebesar 90. Dan kata lain, keputusan sangat sensitif terhadap nilai P. Analisis kesensitivitas ini menunjukkan bahwa penting untuk melakukan upaya lebih lanjut jika memungkinkan untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat terhadap nilai P yang sebenarnya. Next. Titik dalam gambar 16.1 tadi, di mana dua garis berpotongan adalah titik peralihan atau crossover point, di mana keputusan berubah dari satu alternatif, yaitu menjual tanah, ke alternatif lain, yaitu mengebor minyak, seiring dengan meningkatnya probabilitas prior. Untuk menemukan titik ini, kita menetapkan EP of drill atau E hasil pengeboran sama dengan EP of sell atau E hasil menjual, yaitu 800P dikurang 100 sama dengan 90. Maka P sama dengan 190 dibagi 800 sama dengan 0,2375. Kesimpulannya, jika P-nya itu kurang dari 0,2375, maka harus menjual tanah. Tapi jika P-nya itu lebih besar dari 0,2375, maka harus mengebor minyak. Jadi, pertanyaannya adalah apakah nilai P ini lebih kecil atau lebih besar dari 0,2375? Karena keputusan yang harus diambil oleh perusahaan Governbrook sangat bergantung pada probabilitas minyak yang sebenarnya. Maka harus dilakukan survei seismik. Oke, next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan eksperimentasi. Dalam banyak situasi, keputusan harus diambil dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, seringkali ada opsi untuk melakukan eksperimen atau pengujian tambahan sebelum mengambil keputusan akhir. Eksperimen ini bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat meningkatkan estimasi probabilitas terhadap berbagai kemungkinan keadaan yang bisa terjadi. Sebagai contoh, Gopher Company memiliki sebidang tanah yang diperkirakan mengandung minyak. Sebelum memutuskan apakah akan mengebor atau menjual tanah tersebut, perusahaan dapat melakukan survei seismik untuk mendapatkan perkiraan yang lebih akurat mengenai potensi keberadaan minyak. Biaya survei ini sebesar $30.000. Survei seismik dapat memberikan dua kemungkinan hasil. Yang pertama itu USS atau Unfavorable Seismic Soundings yang menunjukkan bahwa kemungkinan adanya minyak rendah. Yang kedua ada FSS atau Favorable Seismic Soundings yang menunjukkan bahwa kemungkinan adanya minyak tinggi. Probabilitas berdasarkan data historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika tanah tersebut mengandung minyak, peluang mendapatkan USS adalah 0,4, sementara peluang mendapatkan FSS adalah 0,6. Yang kedua, jika tanah tersebut kering atau tidak mengandung minyak, peluang mendapatkan USS adalah 0,8, sementara peluang mendapatkan FSS adalah 0,2. Selanjutnya ada probabilitas posterior. Di sini kita tetapkan N sama dengan jumlah kemungkinan keadaan alam atau stage of nature. Untuk P state sama dengan state I adalah probabilitas awal atau prior probability yang dimana bahwa keadaan alam yang sebenarnya adalah keadaan I untuk I sama dengan 1, 2, seterusnya hingga N. Untuk finding sama dengan hasil yang diperoleh dari eksperimen atau variabel acak. Finding J sama dengan salah satu kemungkinan hasil dari eksperimen. Untuk probabilitas state sama dengan state I, diberikan finding sama dengan finding J adalah probabilitas posterior bahwa keadaan alam yang sebenarnya adalah keadaan I dengan syarat bahwa hasil eksperimen adalah finding J untuk I sama dengan 1, 2, hingga N, dan seterusnya. Untuk pertanyaan yang sedang dibahas adalah sebagai berikut. Nah, untuk pertanyaan ini dijawab dengan menggabungkan rumus standar berikut dari teori probabilitas. Untuk P-state sama dengan state I, finding sama dengan finding J, sama dengan P-state sama dengan state I, finding sama dengan finding J, per atau dibagi P finding sama dengan finding J. Untuk P finding sama dengan finding J itu sama dengan sigma K sama dengan 1 hingga N, P-state sama dengan state K, finding sama dengan finding J. Untuk P-state sama dengan state I, finding sama dengan finding J, sama dengan P finding sama dengan finding J, state sama dengan state I, dikali P-state sama dengan state I. Oleh karena itu, untuk setiap I sama dengan 1, 2, hingga N, rumus yang diinginkan untuk probabilitas posterior yang sesuai adalah sebagai berikut. Sekarang mari kita kembali ke contoh prototipe yang ada sebelumnya dan menerapkan rumus ini. Jika hasil survei seismik adalah unfavorable seismic soundings atau USS, maka probabilitas posteriornya adalah P-state sama dengan oil, finding sama dengan USS sama dengan 0,4 dikali 0,25. 0,4 ini dari peluang mendapat USS ketika tanah mengandung minyak, sedangkan 0,25 didapat dari probabilitas prior oil atau yang mengandung oil. Setelah itu dibagi dengan 0,4 dikali 0,25 ditambah 0,8 dikali 0,75. 0,8 ini didapat dari peluang mendapat USS ketika tanah kering atau tidak mengandung minyak. Sedangkan untuk 0,75-nya itu didapat dari probabilitas prior dry atau kering. Sehingga didapat hasilnya itu 1/7. Untuk P-state sama dengan dry, finding sama dengan USS sama dengan 1, dikurang 1/7 sama dengan 6/7. Untuk FSS atau Favorable Seismic Soundings, yaitu P-state sama dengan oil, finding sama dengan FSS sama dengan 0,6 dikali 0,25. Nah, 0,6 ini didapat dari FSS ketika tanah mengandung minyak, sedangkan 0,25 ini didapat dari probabilitas prior oil.
Setelah itu dibagi dengan 0,6 dikali 0,25 ditambah 0,2 dikali 0,75. 0,2 ini didapat dari peluang mendapat FSS ketika tanah kering atau tidak mengandung minyak. Sedangkan 0,75 itu dapat dari probabilitas prior ketika kering, sehingga didapat hasilnya 1/2. Untuk P-state dry finding sama dengan FSS, sama dengan 1 dikurang 1/2 atau setengah, sama dengan setengah. Diagram di samping menunjukkan cara yang intuitif untuk mengorganisir perhitungan ini. Probabilitas prior pada kolom pertama dan probabilitas kondisional pada kolom kedua adalah bagian dari data awal untuk masalah ini. Di sini ada diagram, kita misalkan ada 4 kolom. Kolom pertama itu probabilitas prior atau P-state. Yang kedua probabilitas kondisional atau P-finding state. Yang ketiga itu probabilitas gabungan atau joint probabilities yang di mana P-state dan findingnya. Untuk yang terakhir adalah probabilitas posteriornya atau P-state dengan finding. Nah, jadi yang pertama di probabilitas priornya ini ada oil atau dengan minyak, yaitu dengan peluang 0,5 dan dry-nya itu 0,75. Selanjutnya dari oil ini ada 2 probabilitas kondisional, yaitu antara FSS atau USS. Yang FSS ini dia mendukung adanya minyak dengan probabilitasnya sebesar 0,6. Dan yang USS tidak mengandung atau mendukung adanya minyak. Itu adalah peluangnya itu 0,4. Nah, di sini dengan mengalihkan setiap probabilitas pada kolom pertama dengan probabilitas yang sesuai di kolom kedua, kita akan mendapatkan probabilitas gabungan atau joint probability yang ada pada kolom ketiga. Jadi kita lanjut ke kolom ketiga. Misalnya, setelah dari oil FSS, kita ambil FSS ini. Jadi 0,25 dikali 0,6. Yang hasilnya itu sama dengan 0,15. Nah, setelah itu 0,15-nya ini adalah pembilang dari perhitungan probabilitas posterior pada kolom keempat atau posterior probabilities. Nah, gimana cara untuk mendapatkan penyebutnya? Untuk mendapatkan penyebutnya dengan menjumlahkan probabilitas gabungan dengan temuan atau finding yang sama seperti yang ada pada di bagian bawah gambar, yaitu ada PFSS sama dengan 0,15 ditambah 0,15 sama dengan 0,3. Nah, 0,3 ini dijadikan sebagai penyebutnya. Jadi untuk probabilitas posteriornya adalah 0,15 per atau dibagi 0,3 sama dengan 0,5. Begitupun dengan yang lain caranya sama. Setelah semua perhitungan ini selesai, aturan keputusan bias atau bias decision rule dapat diterapkan seperti sebelumnya. Tetapi kali ini menggunakan probabilitas posterior sebagai pengganti probabilitas prior. Dengan menggunakan payoff dalam ribuan dolar dari tabel 16.2 dan mengurangi biaya eksperimen, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Di sini ada expected payoff dengan USS, yaitu payoff drill finding sama dengan USS ini ketika mengebor. Itu sama dengan 1/7 dikali 700 ditambah 6/7 dikali min 100 dikurang 30 sama dengan didapat min 15,7. Nah, untuk 700-nya ini didapat dari alternatif mengebor minyak ketika tanah mengandung minyak. Sedangkan untuk yang min 100 ini didapat dari alternatif mengebor minyak ketika tanahnya kering. Sedangkan untuk yang 30 itu adalah biaya survei seismiknya. Selanjutnya untuk yang payoff atau expected payoff ketika menjual tanah finding sama dengan USS sama dengan 1/7 dikali 90 ditambah 6/7 dikali 90 dikurang 30 sama dengan 60. Nah, 90 ini didapat dari alternatif ketika menjual tanah yang mengandung minyak ataupun yang tanahnya kering. Untuk selanjutnya itu expected payoff yang FSS. Di sini ketika expected payoff ketika mengebor
finding FSS sama dengan 1/2 dikali 700 ditambah 1/2 dikali min 100 dikurang 30 sama dengan didapat 270. Nah, untuk yang expected payoff ketika menjual, finding sama dengan FSS sama dengan 1/2 dikali 90 ditambah 1/2 dikali 90 sama dengan dikurang 30 sama dengan didapat 60. Karena tujuan utama adalah memaksimalkan expected payoff, hasil analisis ini menghasilkan kebijakan optimal yang ditampilkan pada tabel berikut. Pada tabel 16.5 di sini ada finding from seismic survey, ada USS dan FSS. Untuk USS-nya itu dengan alternatif optimal menjual tanah, expected payoff tidak termasuk biaya survei didapat 90. Sedangkan expected payoff termasuk biaya survei yaitu 60. Untuk FSS ketika alternatif optimalnya itu mengebor untuk minyak, maka expected payoff tidak termasuk biaya survei yaitu 300, sedangkan untuk expected payoff termasuk biaya survei yaitu 270. Nah, apakah layak mengeluarkan biaya $30.000 untuk melakukan eksperimen survei seismik? Mungkin saja akan lebih baik untuk tidak mengeluarkan biaya besar ini dan langsung menggunakan solusi optimal tanpa eksperimen, yaitu melakukan pengeboran minyak yang memiliki expected payoff sebesar $100.000. Selanjutnya, di sini ada nilai dari eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus menentukan nilai potensialnya. Ada dua metode utama yang digunakan untuk mengevaluasi nilai eksperimen. Metode pertama yaitu Expected Value of Perfect Information atau EVP yang mengasumsikan secara tidak realistis bahwa eksperimen akan menghilangkan semua ketidakpastian mengenai keadaan sebenarnya atau state of nature. Metode ini membuat perhitungan dengan sangat cepat tentang peningkatan expected payoff yang dihasilkan tanpa mempertimbangkan biaya eksperimen. IFP digunakan sebagai batas atas dari nilai potensial eksperimen, dan jika IFP lebih kecil dari biaya eksperimen, maka eksperimen tidak perlu dilakukan. Metode kedua yaitu Expected Value of Experimentation atau IF. Metode ini bisa digunakan apabila IFP lebih besar dari biaya eksperimen. Metode ini menghitung peningkatan nyata dalam expected payoff yang diperoleh dengan melakukan eksperimen tanpa menghitung biaya eksperimen. Dengan membandingkan if dengan biaya eksperimen, kita dapat menentukan apakah eksperimen sebaiknya dilakukan atau tidak. Di sini ada expected value of perfect information atau IFP. Misalkan sekarang eksperimen dapat secara pasti mengidentifikasi keadaan alam yang sebenarnya, sehingga memberikan informasi yang sempurna. Apapun keadaan alam yang teridentifikasi, secara alami kita akan memilih tindakan dengan payoff maksimum untuk keadaan tersebut. Namun, karena kita tidak tahu sebelumnya keadaan alam mana yang akan teridentifikasi, perhitungan nilai harapan dengan informasi sempurna tanpa memperhitungkan biaya eksperimen dilakukan dengan memberi bobot pada payoff maksimum untuk setiap keadaan alam berdasarkan probabilitas prior dari keadaan tersebut. Perhitungan ini ditampilkan di bagian bawah tabel 16.6 untuk seluruh masalah Gopher-Brook Company, di mana nilai harapan dari informasi sempurna adalah 242,5. Dengan kata lain, jika Gopher-Brook Company dapat mengetahui apakah tanah tersebut mengandung minyak sebelum mengambil keputusan, maka nilai harapan dari payoff saat ini atau sebelum memperoleh informasi tersebut adalah $242.500, tidak termasuk biaya eksperimen yang menghasilkan informasi tersebut. Nah, untuk mengevaluasi apakah eksperimen sebaiknya dilakukan, kita sekarang menggunakan nilai ini untuk menghitung nilai harapan dari informasi yang sempurna. Di sini pada tabel 16.6, untuk USS dengan alternatif optimal menjual tanah, expected payoff tidak termasuk biaya survei yaitu 90, sedangkan expected payoff termasuk biaya survei yaitu expected payoff with perfect information yaitu sama dengan 0,25 dikali 700, yaitu alternatif drill of oil ditambah 0,75 atau prior probability-nya
dikali 90 atau menjual tanah ketika ada minyaknya, sama dengan 242,5. Dari contoh yang sama, kita menemukan bahwa expected payoff tanpa eksperimentasi adalah 100. Maka if-nya itu sama dengan 242,5 dikurang 100 sama dengan 142,5. Karena 142,5 jauh melebihi 30 atau biaya eksperimen untuk survei seismik, maka eksperimen kemungkinan besar menguntungkan untuk dilakukan. Namun, untuk memastikan keputusan ini, kita harus melanjutkan ke metode kedua dalam mengevaluasi manfaat potensial dari eksperimen, yaitu expected value of experimentation atau if. Sebelumnya, kita hanya tahu batas maksimal dari peningkatan hasil keputusan lewat FP. Tapi sekarang kita masuk ke hal yang lebih nyata, yaitu menghitung peningkatan yang benar-benar bisa kita capai jika kita melakukan eksperimen lewat konsep yang disebut expected value of experimentation atau disingkat if. Proses ini dimulai dengan menghitung nilai harapan dari payoff berdasarkan hasil eksperimen, tapi belum memasukkan biaya eksperimennya. Untuk itu, kita perlu melihat seluruh langkah yang telah dibahas sebelumnya, mulai dari menentukan probabilitasnya setelah eksperimen atau posterior, lalu memilih kebijakan terbaik berdasarkan informasi baru, dan akhirnya menghitung nilai harapan dari setiap kemungkinan hasil eksperimen. Semua nilai harapan ini nantinya akan kita bobot berdasarkan probabilitas hasil eksperimen yang bersangkutan. Oke, di sini pada bagian ini kita mulai masuk ke contoh konkretnya. Dari kasus prototipe, kita sudah tahu nih probabilitas dari dua kemungkinan hasil survei seismik, yaitu USS sebesar 0,7 dan FSS sebesar 0,3. Nah, untuk setiap hasil ini, kita juga punya expected payoff-nya, yaitu 90 untuk USS dan 300 untuk FSS. Maka untuk menghitung expected payoff jika eksperimen dilakukan, kita tinggal mengalihkan masing-masing nilai payoff dengan probabilitasnya, yaitu 0,7 dikali 90 dan 0,3 dikali 300, lalu menjumlahkan hasilnya. Dari perhitungan itu, kita mendapat nilai totalnya sebesar 153. Ini adalah nilai harapan dari hasil eksperimen tanpa memperhitungkan biaya surveinya. Setelah kita tahu expected payoff jika eksperimen dilakukan, selanjutnya kita tinggal mengurangi dengan expected payoff tanpa eksperimen. Di sini nilai if-nya yaitu 153 dikurang 100, hasilnya yaitu 53. Angka ini menunjukkan seberapa besar keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dengan melakukan eksperimen. Karena dalam kasus ini biaya surveinya hanya $30.000, sedangkan if-nya 53, maka eksperimen tersebut layak dilakukan karena manfaatnya melebihi biayanya. Ini memperlihatkan bagaimana if membantu kita mengambil keputusan yang lebih informatif dan menguntungkan. Oke, di sini kita lihat bagaimana pohon keputusan digunakan dalam kasus ini. Pada dasarnya, pohon ini menggambarkan urutan dari dua keputusan utama yang harus dibuat. Pertama, apakah sebaiknya dilakukan survei seismik sebelum mengambil keputusan? Kedua, setelah survei, keputusan apa yang harus diambil? Apakah mengobor minyak atau menjual tanah? Pohon ini memberikan struktur visual yang membantu kita merunut semua kemungkinan dari hasil dari setiap langkah. Untuk menganalisis pohon keputusan, kita mulai dari ujung kanan dan bergerak perlahan ke kiri, kolom demi kolom. Saat kita menemukan simpul peristiwa, kita lakukan perhitungan nilai harapan berdasarkan probabilitas dan hasil yang mungkin. Kita kalikan nilai dari tiap cabang dengan probabilitasnya, lalu kita jumlahkan. Jika kita menemukan simpul keputusan, kita tinggal memilih cabang yang punya nilai harapan tertinggi. Pendekatan ini memungkinkan kita mengambil keputusan yang paling rasional dan menguntungkan secara matematis.
Baik, di sini analisis dimulai dari simpul-simpul kejadian yang paling kanan, misalkan simpul F, G, dan H. Di sini kita menerapkan perhitungan dari langkah sebelumnya. Kita kalikan hasil dari tiap cabang dengan probabilitasnya. Lalu jumlahkan untuk mendapatkan expected payoff-nya dari setiap node. Dari situ kita lanjut ke simpul keputusan yang satu kolom ke kiri, dan proses ini kita ulangi hingga sampai ke bagian paling kiri dari pohon. Baik, di sini kita lihat proses pemilihan alternatif di tiga simpul keputusan, yaitu C, D, dan E. Kita bandingkan dua opsi, yaitu mengebor atau menjual tanah. Berdasarkan nilai harapannya, misalnya di simpul C, hasil dari pengeboran lebih rendah dari menjual tanah. Jadi kita pilih jual. Tapi di simpul D dan E, pengeboran memberikan hasil lebih tinggi. Jadi itu yang kita pilih. Dari sini, kita mulai membentuk jalur terbaik dari pohon keputusan. Setelah itu, setelah itu, kita selesaikan simpul-simpul sebelumnya. Kita bergerak ke simpul B, yang merupakan simpul peristiwa. Kita hitung nilai harapan gabungan dari cabang-cabangnya berdasarkan probabilitas. Lalu kita mendapatkan nilai 123. Nilai ini kemudian digunakan di simpul A, yang merupakan simpul keputusan pertama. Kita bandingkan dua opsi, yaitu melakukan survei atau tidak. Karena survei memberi nilai harapan 123, sementara tanpa survei hanya 100, maka kita pilih untuk melakukan survei. Ini menunjukkan bahwa survei memberikan manfaat yang nyata. Setelah semua jalur dihitung, kita tandai cabang-cabang yang tidak dipilih dengan tanda hubung ganda, dan nilai yang diharapkan dicatat di atas setiap simpul. Walaupun analisis kita dilakukan dari kanan ke kiri, keputusan akhirnya dibaca dari kiri ke kanan, mengikuti jalur yang terbuka. Ini adalah kebijakan optimal menurut aturan Bayes. Jadi, keputusan terbaik adalah melakukan survei. Jika hasil survei buruk, tanah dijual. Jika hasilnya bagus, baru dilakukan pengoboran. Total hasil yang diharapkan dari strategi ini adalah $123.000, termasuk biaya survei. Strategi ini juga sama dengan hasil yang kita dapat sebelumnya tanpa menggunakan pohon keputusan. Oke, pada kasus Goverdog ini menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan harus mengambil keputusan penting dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya seperti apakah perlu survei atau apakah sebaiknya jual atau bor? Itu sulit dijawab tanpa pendekatan analitis. Lewat kerangka kerja seperti ini, manajemen bisa mengambil keputusan secara rasional dan berbasis data, bukan hanya asumsi atau intuisi. Baik, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, analisis keputusan adalah alat yang sangat bermanfaat dalam menghadapi ketidakpastian. Kita bisa mengidentifikasi semua pilihan yang tersedia, menghitung hasil dan probabilitasnya, lalu memilih keputusan terbaik. Eksperimen juga sangat berguna karena membantu memperkirakan probabilitas yang lebih akurat. Pohon keputusan memberikan gambaran visual yang jelas, dan teori utilitas menyesuaikan keputusan dengan tingkat toleransi risiko masing-masing pengambil keputusan. Dengan bantuan software seperti SP, proses ini makin mudah diterapkan di dunia nyata. Sekian pemaparan dari kelompok kami, Pak.